Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. Morning. Okay, let me introduce myself first. My name is Dever Wimantiorianto, and I'm going to be your teacher for today's meeting. Okay. First of all, I want to ask you: is it suitable for me to use English or using English and Indonesia? English and Indonesia. Okay, so I'm going to use English and Indonesia. Okay. Sebelum kita mulai belajar hari ini, apa yang ingin tulis satu orang untuk memimpin doa? Mungkin Rifki bisa dipimpin. Okay, first before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Thank you, Rifki. Sebelumnya kalian di sekolah belajar tentang apa? Application letter. Iya. Application letter. Application letter. Oke. Ada yang tahu nggak application letter itu apa sih? Kayak surat lamaran kerja gitu. Surat lamaran kerja. Iya. Oh gitu. Ada yang ngerti strukturnya nggak? Struktur Ya. lumayan lupa-lupa sih, Pak. Lumayan lupa ya. Iya. Oh, Oke. Nggak inget saya Pak. Oke. Jadi Bapak mungkin refresh sedikit dulu aja ya. Ya. Untuk struktur dari application letter tuh pertama adalah address atau yang ditujukan, seperti misalkan nama kantor, lalu ada nama orang yang ditujukan, lalu ada juga alamat kantornya di mana. Dan yang berikutnya, ada yang tahu nggak sebenarnya apa struktur berikut dari application letter setelah dari belum sampai situ. Tujuannya. Bukan, tujuan sudah di atas. Pembuka. Bukan, dikit dari bukan. Itu apa namanya? Salah membuka. Salam membuka, benar. Greetingannya bisa seperti kayak dear Mister siapa, dear kepada misalkan dear the Chief of Human Resource Development, atau bisa dan lain sebagainya. Itu tergantung siapa yang mau ditujukan. Lalu setelah itu ada apa? Setelah greeting, Isi. isi. Nah, di isi nih kalian bisa nyantumin misalkan biodata kalian, biodata singkat, Pendidikan, lalu riwayat singkat pendidikan kalian, lalu misalkan keunggulan kalian seperti apa, gitu. Achievementnya bisa Tidak jadi punya, gitu Pak. juga. Kalau misalkan tidak punya, masih ada kesempatan untuk Meraih teman-teman semua, untuk mencapai atau mendapatkan skill-skill tersebut ya. Lalu yang berikutnya setelah isi, Tias mungkin tahu. Penutup. Belum. Di situ Penutup dong. emang gitu. Penutup. Penutup kali. Penutup kan Pak. iya, Bukan penutup kayak salam penutup. ya bisa juga salam penutup. Bisa. Nah, di salam penutupnya bisa menuliskan seperti misalkan best regards dari siapa. Jadi kita Kayak tulis namanya kita di situ. Terus kayak hopeless gitu. Kayak iya. Kayak hope lah. Ya, itu kalau kayak I hope that you will Surat ini bisa receive my bla bla bla, misalkan atau I Saya hope bisa that, keterima. I hope that I can work to your office. Itu sebenarnya bisa masuk ke isi, tapi emang bagian penutup dari isi gitu. Tapi untuk misalkan salam penutup itu tadi dituliskan adalah best regards. Nah, sekalian Signature. iya, bisa di situ dikasih signature juga. Oke. Lalu untuk berikutnya kita langsung lanjut aja ya ke materi hari ini. Jadi untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai procedure text. Ada yang tahu nggak kira-kira di sini procedure text itu apa sih? Kayak langkah-langkah lah juga. Iya, benar. Langkah-langkah Teks- membuat teks membuat langkah-langkah. Ya, bisa seperti membuat roti, bisa mungkin membuat nasi goreng. fermentasi. Iya. kalau Seperti itu. fermentasi. Oke. Yang Lanjut itu, aja ya. Korea gitu. Apa? Oke. Yang fermentasi. Sebelum ke definisi, Bapak mau kasih tahu kayak tujuan pembelajaran ini. Oke. Jadi tujuan pembelajaran dari materi prosedur teks itu adalah kalian nanti bakal kayak transfer gitu untuk menggunakan teks prosedur
Dan dalam hal ini prosedur teks adalah berbentuk resep ya. Jadi kita akan fokus ke belajar menggunakan prosedur teks yang menunjukkan cara misalkan membuat makanan gitu. Ya. Untuk sebuah produk makanan dengan struktur teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar dan dilandasi dengan semangat belajar yang tinggi dan santun dan peduli. Oke, jadi untuk mencapai tujuan belajar ini Bapak juga nanti akan ngasih soal-soal kepada kalian semua yang bisa kalian kerjain. Lanjut kita bakal ke definisi. Oke, ini dia definisi dari prosedur teks itu. Prosedur teks adalah sebuah teks yang menginformasikan kepada pembacanya sebuah langkah-langkah atau sebuah cara untuk membuat atau mungkin menggunakan sesuatu gitu. Gimana tuh caranya? Nah, nanti kita bakal lanjut lagi nih, kita bakal jelasin lagi ya, Di gimana segmen cara membuat berikutnya. prosedur teks seperti itu. Oke, bisa lanjut? Ya. Oke. Nah, untuk prosedur teks sendiri di sini ada tiga struktur inti dan juga satu struktur tambahan. Nah, yang pertama strukturnya adalah goals, yaitu atau bisa kita bilang adalah judul lah seperti itu. Oh, cara membuatnya. Nah, judul lah seperti misalkan di sini Bapak kasih contoh how to make video atau bisa juga how to make a poached egg. Nah, karena di sini kita makanan, nah kita di sini judulnya misalkan how to make poached eggs. Poached egg adalah telur rebus. Telur rebus. Rebus ya. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya apa, Pak? Oke, next. Kita lanjut ke struktur yang kedua itu adalah material. Nah, material di sini bisa dibilang dibagi dua gitu. Untuk material sendiri itu adalah sebuah tools atau alatnya untuk membuat. Sedangkan kalau ingredients itu adalah bahannya yang berupa misalkan pangan ya. Nah, misalkan di sini kira-kira kalau ingin membuat telur rebus maka apa aja sih bahan pangan yang dibutuhkan, ingredientsnya apa aja misalkan? Kayak telur, Mineral water. lalu bisa juga ya bisa juga. Yang Lalu jam- untuk toolsnya nih, untuk alatnya kira-kira apa sih? pen, Pen bisa, Kompor. alat pengocok telur bisa apa tuh namanya ya? Mixer gitu ya, atau Ya, bisa juga mixer. mungkin menggunakan sendok atau apa lagi? Misalkan telur. panci, Tadi pen. panci pen. juga bisa. Oke. Panci PUBG. Oke, next. Nah, yang berikutnya adalah bagian stepsnya. Nah, di bagian step ini nih kita akan menunjukkan atau apa namanya membaca tentang prosesnya yang harus kita lakukan untuk membuat produk tersebut gitu. Nah, di sini misalkan contoh dari step itu adalah pertama kita lihat ini adalah pertama first is boil the water. Lalu kedua adalah second pour a pinch of salt into the water and so on and so on. Nah, di sini contohnya adalah bagaimana cara kita step-stepnya untuk membuat telur rebus. Seperti itu. Oh, Nah, yang terakhir ini adalah adding. Nah, adding ini itu masih opsional. Jadi teman-teman boleh pakai, boleh enggak gitu. Fungsinya apa sih adding nih? kayak menambah sesuatu Iya, bisa itu. Adding itu Menambah rasa. jadi misalkan teman-teman ingin membuat makanan tapi mungkin tidak semua orang seleranya sama dengan teman-teman. Nah, misalkan di sini contohnya adalah Bapak kasih to make the taste more spicy, you can add pepper on the egg. Nah, jadi kalau kalian misalkan pengen membuat telurnya lebih pedas misalkan, tapi selera kalian mungkin nggak suka pedas gitu, kalian bisa kayak pembaca bisa kayak kalian suruh buat nambahin misalkan beberapa bumbu seperti merica atau chili flakes gitu. Ya, untuk struktur ada pertanyaan? Kayaknya enggak ya. Ada? Oke, Jelas. lanjut ya. Katanya udah lewat, saya udah hafal. Oke, yang berikutnya adalah language feature of procedure text. Oke, untuk language feature sendiri kita ada 5. Nah, untuk 3 pertama di sini ada use adverbial of sequence. Jadi kita menggunakan adverb apa ya? Adverb atau konjungsi waktu misalkan. Nah, di sini fungsinya apa sih? Ada yang tahu nggak fungsi dari adverb of time ini atau fungsi dari konjungsi ini?
Untuk Ya. kayak kasih tahu step keberapa. Nah, keberapa. iya benar. Jadi fungsi dari conjunction of time ini tadi itu untuk menunjukkan ini step keberapa. Contohnya adalah seperti di sini ada misalkan kita menggunakan kata-kata seperti first, lalu menggunakan kata second, third, next, then, atau dan lain-lain. The last juga bisa untuk step paling terakhir gitu. Oke, yang selanjutnya adalah use imperative sentence. Jadi menggunakan kalimat perintah. Kenapa sih menggunakan kalimat perintah? Kalian tahu nggak? biar dia mau. Ya, hampir. Jatuhnya menyuruh. Iya. Karena bentuknya adalah step. Jadi Supaya menyuruh readernya untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, di sini contohnya adalah misalkan peel off the apple misalkan. Lalu juga pour the oil. itu apaan tuh Pak? Peel itu artinya mengupas. Ya, seperti itu. Cuman kupas biar apa Pak? Ya, biar bisa dimakan. Oke. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah using adverbs atau dalam bahasa Indonesia adalah kata keterangan. Nah, di sini fungsi dari adverbs adalah untuk menunjukkan detail dari sebuah misalkan waktu, lalu misalkan perbuatan, atau juga bisa untuk menunjukkan detail dari sebuah tempat. Nah, untuk di prosedur teks ini untuk adverbs itu digunakan di akhir kalimat biasanya, seringnya di akhir kalimat seperti itu. Contohnya adalah misalkan adverb of time, misalkan for 2 hours. Lalu untuk misalkan adverb of manner itu shake it gently, atau misalkan adverb of place, misalkan itu contohnya in the oven seperti itu. Oke, next ya. Waduh, Pak. Yang selanjutnya adalah menggunakan action verbs. Ada yang tahu action verb itu apa? Kata kerja apa? Untuk memberitahu para pembacanya action kita lakukan di step-stepnya. Oke, Demo. benar-benar. Jadi adalah fungsi dari action verb itu untuk menunjukkan apa sih aktivitas atau menjelaskan aktivitas harus kita lakukan gitu. Misal itu biasanya digunakan menggunakan kata kerja. Contohnya di sini misalkan adalah pour, lalu ada stir, put, dan juga cook seperti itu. Selanjutnya adalah kita menggunakan simple present tense. Nah, simple present tense digunakan di prosedur teks karena apa? Karena satu itu adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang setiap hari. Nah, yang kedua digunakan karena itu adalah perbuatan yang harus kita lakukan saat itu juga. Nah, maka dari itu kita menggunakan yang namanya adalah simple present tense. Dan itu adalah kayak basic tenses yang kita gunakan pada prosedur teks seperti itu. Oke, untuk language features ada pertanyaan kira-kira? Kayaknya paham. Paham? Oke. Next ya. Nah, kita di sini ada contoh dari prosedur teks. Terus sini Bapak mau ngundang nih satu anak buat baca ini. Siapa yang mau kira-kira? Yes. Tios, boleh? Oke Pak. Oke. Ya, silakan baca. How to make onion ring. Ingredients: 1 onion, flour, breadcrumb, 100 ml mineral water, cooking oil. Material: 1 knife, 2 frying pan, 3 2 bowls, 4 spatula. Step: first, peel off the onion skin and slice the onion into several squares. Second, put the breadcrumb and flour into the 2 different bowls. Third, pour 100 ml mineral water into the flour and stir it evenly. Next, put the sliced onion into the flour, cover it evenly with flour. Shake the onion to reduce excessive flour and put it into the breadcrumb. After that, prepare the cooking oil and frying pan. Pour cooking oil into the pan and heat it up. Then, put the onion. Then put the onion into the heat cooking oil and cook it until it turns golden brown. After it turns golden brown, take it and shake it to reduce the excessive oil. Then put it
on the plate and onion ring ready to serve. PS, you can add pepper in the flour to make it more spicy. 2. To prevent the hands sticky with flour, use one hand for flour and the breadcrumb. Oke, thank you Tios. Give applause Tios. Okay, so here I would like to break down one by one about the structure or the language features in this versatile text. Oke, jadi Bapak mau mengupas nih tentang apa aja sih language features dan juga strukturnya di sini. Oke, pertama di sini kita bisa lihat ada yang namanya Goals. Onion ring. oke goals ya, Goals. yaitu Goals. adalah how to Goals. make onion rings. Nah, di sini kita ada namanya ingredients Yes. yang berupa bahan Bahan pangan. di sini ya pasti berupa kayak makanan misalkan. Di sini kayak contohnya adalah bawang bombay, tepung, lalu ada tepung roti, mineral water dan juga minyak goreng seperti itu. Selanjutnya adalah namanya material yang berupa adalah Kayak alat. alat, benar, alat untuk membuat onion ring di sini seperti menggunakan pisau, lalu ada minyak penggorengan, 2 mangkuk dan juga spatula. Oke. Nah, tentu adalah steps. Nah, step ini seperti yang Bapak bilang ada beberapa language features yang digunakan. Nah, pertama kita lihat ada conjunction of time. Nah, di sini ada misalkan first, second, third, next, after, then, dan juga after dan then lagi. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini banyak sekali beberapa imperative sentences di dalamnya. Seperti misalkan di step yang pertama ada misalkan peel off the onion skin and slice the onion into several squares. Nah, di situ ada contoh dari imperative sentence. Lalu contoh yang kedua misalkan di sini di step yang kedua misalkan put the breadcrumb and flour into 2 different bowls. Nah, itu juga ada imperative sentence. Kita diperintahkan untuk memasukkan tepung roti dan juga tepung terigu ke 2 mangkokan berbeda seperti itu. Nah, lalu seperti kita tahu ada yang namanya adverbs di setiap akhir kalimat dari di steps. Nah, kita lihat di sini ada misalkan tulisan into several spheres. Berarti di sini kita diharuskan untuk memotong berbentuk bulat-bulat. Yang mana itu termasuk dalam adverb of manner. Iya, benar sekali Tios. Ini masuk dalam adverb of manner. Lalu selanjutnya kita juga bisa lihat di sini into 2 different bowls. Yang mana termasuk dalam adverb of Place. bukan salah. Iya, benar Tios. Adverb of place. Oh, benar. Jadi kita diharuskan memasukkan ke dalam 2 mangkukan berbeda seperti itu. Yang ini Nabil. Step yang kedua. Nah, ya Nabil kurang teliti. Apa? Nanti belajar lagi ya. Nah, selanjutnya di sini paling terakhir nih, yang tadi kita bilang ada yang namanya adding. Ini additional, optional. Kalian boleh nambahin, boleh enggak. Dan pembaca itu boleh juga ngikutin atau enggak, karena emang ini optional, tergantung selera dia. Oke, sampai sini sudah paham? Sudah? Udah paham banget. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya setelah ini Bapak ingin ngasih latihan soal untuk kalian semua, dan untuk materi sendiri gak bakal jauh-jauh dari materi yang baru saja Bapak jelaskan. Oke, soalnya tidak terlalu banyak dan Bapak kira sepertinya cukup mudah untuk kalian semua. Oke, Semoga betul mudah. ini soal-soalnya. Silakan dikerjakan, Bapak kasih waktu kira-kira sekitar 30 menit. Oh iya, bukan, silakan.
Oke anak-anak, pokoknya dikumpulin dulu lembar kerjanya. Gimana tadi menurut kalian lembar kerjanya? Susah atau enggak? Kasih nama. Main Pak. Lumayan susah, Pak. Oh ya, Pak, saya kasih jangan, nama dulu. jangan Pak. lupa, iya benar, jangan lupa dikasih nama dan juga dikasih kelasnya ya. Terus boleh kumpulkan, iya. Terima kasih. Oke. Ini Pak, pulpen Bapak tadi sini. Oh ya, makasih ya. Jadi gimana tadi soal-soalnya? Cukup mudah atau cukup susah menurut kalian? Wah, otak saya Lumayan. Lumayan. Standar. Standar. Standar Oke. guru bahasa Inggris. Pak. Oke, berarti masih bisa dimengerti ya. Enggak. Masih. Terus materinya jauh nggak dari sini kira-kira menurut kalian? Nah, Enggak ya. Oke lah, begitu. Ya udah, kalau gitu kita udah sampai nih di penghujung pertemuan hari ini. Tapi sebelum kita tutup pertemuan hari ini, Bapak mau ngasih nih ada satu tugas buat kalian. Oke, boleh dicatat tugas-tugasnya. Oke. Nah, assignment. Create one procedure text and record the process of making the product. Oke. Jadi Bapak ingin kamu semua membuat satu text procedure. Nah, nanti text procedure itu kalian buat videonya. Jadi misalkan nih, kalian nanti bikin text procedure tentang misalkan membuat rujak misalkan. Nah, nanti Bapak ingin kalian juga membuat video kalian sedang membuat rujaknya sesuai dengan prosedur teksnya. Oke, cukup jelas? Buat lulus burger boleh nggak? Boleh, kalian mau buat seperti misalkan burger selain rujak boleh, asalkan masih berhubungan dengan makanan, minuman boleh juga. Oke. Lalu upload videonya di akun YouTube kalian. Nah, dan tapi nanti yang kalian cukup kumpulkan ke Bapak hanyalah link dari video tersebut. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Untuk deadline sendiri kalian dapat sampai tanggal minggu depan kira-kira. Ya, sampai pertemuan berikutnya ya. Oke, Pak. Oke, jadi kalian punya waktu cukup banyak untuk membuat videonya sebaik mungkin ya. Oke, Pak. Cukup jelas? Jelas. Oke. Untuk tugas cukup ini saja. Bapak harap tugas ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Oke. Oke. Nah, kalau gitu cukup sekian. Dan untuk materi minggu depan kita bakal belajar mengenai song. Kita bakal belajar mengenai lagu. Oke, kita nyanyi. Nah, kalian bisa nyanyi. Jadi nanti kalian pokoknya persiapin aja untuk materi pertemuan berikutnya. Biar kita akan belajar tentang song. Salawat boleh Oke. nggak, Pak? Enggak, kita bakal lagu-lagu Barat. menggunakan bahasa Inggris ya, barat ya. Oh. Mungkin nanti itu di lain waktu dan di lain pelajaran ya. Misalkan pelajaran PAI, mungkin kalian bisa menggunakan sholawat. Oke. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Bapak harap ini dapat berguna untuk kalian semua ke depannya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.